Nah, sekarang sudah di mobil penjara menuju ke Tarhil Sumaisi. Cap. KFC. Oh. KFC? Nah, ini kulu batatas ah? KFC Zinger. Ayo. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau ngebahas lagi soal Jenny Aboy ya. Karena belum tuntas, masih ada yang saya harus sampaikan kepada subscriber saya biar tahu, biar jelas ya. Nah, makanya sekarang ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam doa Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Sambil jalan ke warung karena saya nggak punya beras ya. Teman-teman mau jalan kaki sambil ngebahas soal Jenny Aboy dan juga status orang kaburan. Karena Jenny Aboy itu termasuk orang kaburan. Nah, kemarin ada yang komen di saya di video kemarin, katanya bang kalau barang-barangnya dikemanain, tolong katanya diinformasikan biar tahu lah gitu. Nah teman-teman, makanya ada pepatah kalau orang kaburan itu pulangnya itu pakai kolor, pulang Tarsan. Nah itu seperti itu. Jadi suatu saat ketangkep di jalan, ya udah pulang begitu aja, nggak bisa ngambil baju dulu atau apa. Jadi baju itu yang ada di badan. Nyampe Indonesia kalau kita nggak megang uang, terkecuali kita megang uang, mungkin bisa belanja di Indonesia, bisa mampir dulu. Tapi kalau di sini nggak bisa. Kalau udah ketangkep, masuk kantor polisi, terus masuk Tarhil, udah nggak bisa belanja, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi baju yang ada di badan yang kita pakai itu baru bisa bisa nyampe ke Indonesia, itu baju yang ada di badan aja gitu. Nah terus ada lagi yang nanya, katanya bang kalau mobilnya dikemanain. Nah kebetulan Aboy itu mobilnya itu mobil rental ya. Nah kalau mobil rental nanti si sama pihak berwajib itu tinggal ngebel ke perusahaan itu, ke perusahaan kerentalnya atas nama rental apa gitu. Jadi tinggal ngebel, nanti pihak rental yang ngambil. Tapi seandainya kita kaburan nih, kerja di majikan di orang Arab, ketangkep di jalan, terus kan mobil udah jelaskan di jalan ya, kita kan langsung dibawa. Nah itu nanti pihak berwajib kepolisian itu ngebel ke majikan kita, karena di sini mobil itu makanya harus nama sendiri, jangan pakai nama orang lain. Nah makanya suatu saat ada masalah, jadi tinggal ngehubungi yang atas nama di STNK. Jadi biar gampang. Makanya di sini kalau jual beli mobil itu harus langsung dibalik nama, nggak kayak di kita udah berapa tangan gitu. Kalau di sini nggak boleh, harus langsung dibalik nama. Jadi biar tahu pemilik mobil ini siapa gitu. Jadi kalau ada masalah gampang lacaknya, karena di sini semua online. Tinggal cek di komputer, namanya ini, nomor platnya ini keluar, orangnya di sana gitu, tinggal ngebel, tinggal ngehubungin. Nah di situ enaknya punya mobil di Arab Saudi. Jadi nggak boleh pakai nama orang lain, harus nama sendiri kita ya. Nah kalau barang-barang Aboy itu, barang-barang Aboy ya kemungkinan di sini Aboy kan pernah cerita sama saya, katanya punya saudara, punya kakak. Ya kemungkinan diambil sama kakaknya, yang nggak masalah. Soalnya kalau baju-bajunya kan ada di penampungan. Saya juga kurang tahu penampungannya sekarang ada di mana Jenny Aboy itu, karena udah lama ya nggak bareng gitu. Biasanya kan kalau dulu waktu Kang Alman di kota Jeddah, saya tiap hari, apalagi waktu dia kerja di hotel itu, saya tiap hari main sama dia, jadi tahu. Nah setelah naksi jadi jauh kontraknya itu, nggak deket sama saya, hanya saya juga kurang begitu paham Jenny Aboy itu bajunya ada di mana, kontrakannya ada di mana, barang-barangnya ada di mana gitu. Nah mudah-mudahan aja, kita doakan Jenny Aboy bawa uang ya. Makanya dulu saya waktu kaburan nggak pernah lepas dari uang, pokoknya di atas 1000 itu pasti ngantongin. Nah takutnya begitu, suatu saat kepegang, kita bisa jajan kalau ngantongin uang. Sekarang saya mau masuk, mau beli beras.
Nah, lihat harga beras di Arab Saudi ya teman-teman. Nah, ini beras paling mahal nih, paling bagus ya. Ini kantong 5 kilo, beratnya 5 kilo. Tuh ada yang murah, tapi rasanya beda. Nah, kalau ini tuh jangan ditanya tuh, Royal Umbrella. Sekarang lihat harganya ya, harganya berapa duit. Off. Coba Mudir. Terus kam Sita talatin, yakni 36 real. 30 kali 4, 3 kali 4 120, yang 6 nya 24. Alam. Nah, ini salah satu dari perusahaan spesial kainta. PepsiCo. PepsiCo. Nah, jadi dia itu masukin barang-barang seperti ini, kecap. KFC. Nah, ini kulu batatas KFC زنجر. ايوه مرة ممتاز. 100. KFC. Istani. My name is محمد الفحل. Muhammad Fah. الفحل. Al-Fahal. Mesir sah? Iya. كفر الشيخ. Oke, di Tani sih. كله هنا شيتوس. Ayo kulu so pada situ. شيتوس حرنار. Ada kam pulus. ده 8 ريال. 8 real. ده 8 ريال. Kulu temannya. Tahed. تحت Ah. ليز شيلي Chili 7 ريال. 7 real. اوكي. Oke. تشيز تمام. طيب. 7 ريال. Taib. اوكي. Taib. فورنو هيلسي فود. Ayo. فورنو هيلسي فود. Ayo kam. 8 ريال. اوكي. تسالي 6 ريال. Ada kulu bagas kabir. كله فاميلي. Kulu pamela. Ayo. ريالين ونص دوريتوس. Real. اوكي. Taib. في KFC Ayo. ريالين ونص. Realinus. اوكي. ماكس. Taib. Realinus. Wala realin. لا ريالين ونص. كله ريالين ونص. كله ريالين ونص. Jadi 2 real. هو كواليتي مرة عالي. Taib nih amin. Alas tamam? اوكي. Syukron. شكرا. Nah, sekarang saya mau pulang. Dia itu kalau di kita mah apa ya? Sales. Indonesia kalam sales. Nah, barusan itu sales batatas ya, chip ya, makanan-makanan ringan. Jadi dia seolah-olah minta diiklanin lah. Nah, sekarang saya mau ngebahas lagi soal kaburan, termasuk Jenny Abu ya. Nah, jadi mobil Jenny Abu itu ya pihak rental yang ngambil karena dia punya rental, bukan punya sendiri. Tapi kalau punya pribadi itu kan nggak bisa karena Jenny Abu kan orang kaburan. Jadi kalau di sini KTP kita udah mati walaupun punya itu nggak boleh karena nggak bisa diperpanjang gitu. Dan juga apa namanya, kalau orang kaburan kan nggak mungkin punya kendaraan gitu. Nah, makanya kalau Jenny Abu kalau soal mobil kan punya rental, jadi nanti pihak rental yang ngambil, ditelepon sama polisi, ya udah. Nah, soal barang-barang baju itu kemungkinan saudaranya karena pernah ngomong ke saya, Jenny Abu itu punya kakak di sini di kota Jeddah khususnya ya. Nah, jadi bagi orang-orang kaburan itu seperti itu. Suatu saat ketangkep di jalan, ya udah pulang. Makanya ada peribahasa pulang Tarsan. Jadi pulang Tarsan itu seperti itu, kayak orang-orang kaburan. Nah, jadi biar teman-teman tahu, makanya jangan kabur. Kalau kabur itu banyak resikonya. Jadi seperti itu. Makanya kalau kaburan harus siap duit di dompet, jangan sampai kosong. Jadi suatu saat kita ketangkep, itu kita bisa belanja nanti di Indonesia ya, buat ongkos, buat beli baju, buat jajan gitu. Waktu dulu aja saya waktu kaburan itu seperti itu, gak pernah telat di dompet itu 1000, 1500, 2000. Ya takut begitu. Suatu saat kita apes, kena di jalan, kan nggak mungkin sama polisi disuruh pulang dulu ke rumah, nggak mungkin, pasti langsung dibawa. Nah, jadi seperti itu. Makanya
Ya ini Abu juga ya udah pakai baju yang dipakai aja. Nah sedangkan kalau udah masuk tarhil, karena Abu ngirim videonya ke saya ya, lagi naik bus, ada di pertama di cuplikannya kan saya tayangin. Nah itu dia mau ke tarhil dari kantor polisi. Jadi kalau udah ke tarhil itu, kalau kita megang HP kamera, kata orang-orang yang udah pernah ke tarhil, kalau saya kan belum pernah, katanya dirampas kalau yang kamera, terkecuali HP nit-nit baru diperbolehkan. Kalau HP kamera nggak boleh dirampas. Nanti kalau mau pulang, kita kalau mau terbang itu baru dikasihkan lagi ke kita, dikasihin sama petugas kalau udah mau terbang. Nah makanya sekarang Abuy belum bisa dihubungin. Jadi prosesnya udah sampai di mana belum bisa dihubungin. Ya mudah-mudahan aja, kita doakan biar cepat gitu ya pulang ke Indonesia gitu, jangan nggak berlarut-larut lah. Soalnya kan kalau nunggu penerbangan itu nggak pasti, tergantung nasib kita. Ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, pokoknya macam-macam lah. Jadi tergantung nasib kita. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, kita doakan aja yang terbaik untuk Jaini Abuy. Nah oke teman-teman, karena saya udah sampai ke rumah tuh, ke depan rumah majikan saya nenteng beras sampai keringetan, sambil olahraga, sambil ngebelak-bak, enak banget. Nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan ya bagi teman-teman yang belum pernah ke Arab Saudi. Jadi bisa tahu pulang orang kaburan itu seperti apa. Ya begitu, semua lewat tarhil prosesnya. Kalau bahasa kita imigrasi, jadi bukan penjara. Emang semacam kayak penjara, kita nggak boleh kemana-mana. Cuman kalau ini kan satu kamarnya itu banyak, nggak sendirian. Ada mungkin 10-15 orang campur gitu ya. Bukan campur laki-laki sama perempuan, maksudnya campur kadang nyatu sama orang luar gitu, kadang orang Indo semua. Jadi enggak satu kamar sendiri enggak. Jadi seperti itu. Ya samalah kayak di kita imigrasi, kalau bahasa kita maka di sini dibilangnya tarhil. Nah, teman-teman, saya udah ngap-ngap, napas saya udah mau habis. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.